Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Desma Ranismedi, NPM 18130250018. Di sini saya akan menjelaskan mengenai fuzzy logic. Topik-topik yang akan saya bahas, yang pertama adalah fuzzy logic, yang kedua implementasi fuzzy logic, yang ketiga perbedaan antara control tradisional dan fuzzy control, yang keempat fuzzy sets atau himpunan fuzzy, yang kelima adalah fuzzy inference systems. Langsung saja pada materi yang pertama. Apa sih fuzzy logic itu? Jadi fuzzy logic hanya berdasarkan atas dua nilai kebenaran, yaitu true yang bernilai 1 dan false bernilai 0. Kadang-kadang dirasakan kurang lengkap untuk menyatakan logika berpikir manusia. Sehingga dikembangkan logika yang tidak hanya bernilai 0 atau 1, tapi menggunakan logika yang punya interval nilai antara 0 sampai 1, yang disebut dengan logika samar atau fuzzy logic. Fuzzy logic diperkenalkan pada tahun 1965 oleh Lotfi A. Zadeh, seorang profesor di bidang ilmu komputer University of California, Berkeley. Fuzzy logic dipakai untuk menyatakan data atau informasi yang bersifat tidak pasti atau samar. Tapi sebenarnya, sejarah fuzzy logic jauh sebelumnya, yaitu ketika zaman Yunani kuno. Aristotle dan beberapa filsuf lainnya, dalam rangka menemukan teori logika, dia mengemukakan hukum-hukum yang disebut law of thought. Salah satu diantaranya adalah law of excluded middle, yang menyatakan bahwa setiap pernyataan atau proposition harus bernilai true or false. Fuzzy logic pada dasarnya merupakan logika bernilai banyak atau multi-valued logic, yang dapat mendefinisikan nilai di antara keadaan konvensional seperti ya atau tidak, benar atau salah, hitam atau putih, dan sebagainya. Penalaran fuzzy menyediakan cara untuk memahami kinerja dari sistem dengan cara menilai input dan output sistem dari hasil pengamatan. Fuzzy logic sudah memberikan perubahan dalam pengambilan keputusan di mana kemampuan berpikir manusia yang tidak dapat dipakai dalam sistem berbasis pengetahuan. Teori fuzzy logic sudah menyediakan teori matematika untuk menampung ketidakpastian proses berpikir manusia. Beberapa ciri dari fuzzy logic menurut Zadeh adalah: yang pertama, logika pasti atau eksak dianggap sebagai kasus terbatas dari logika tidak pasti. Segala sesuatu atau pernyataan ditentukan berdasarkan tingkatan. Pengetahuan merupakan kumpulan dari batasan-batasan yang elastis atau tidak pasti. Pengambilan keputusan adalah proses peralihan dari batasan-batasan elastis atau tidak pasti. Semua sistem logika dapat dibuat menjadi samar atau fuzzy. Ada dua ciri utama dari sistem fuzzy, sehingga sistem ini dapat diterapkan dengan baik pada beberapa aplikasi tertentu. Sistem fuzzy cocok untuk logika berpikir yang tidak pasti, khususnya sistem yang sulit dimodelkan secara matematika. Fuzzy logic membolehkan pengambilan keputusan dengan nilai perkiraan atau berdasarkan informasi yang tidak lengkap atau tidak pasti. Meskipun logika fuzzy dikembangkan di Amerika, namun ia lebih populer dan banyak diaplikasikan secara luas oleh praktisi Jepang dengan mengadaptasikannya ke bidang kendali atau kontrol. Mengapa logika fuzzy yang ditemukan di Amerika malah lebih banyak ditemukan aplikasinya di negara Jepang? Jadi, salah satu penjelasannya adalah karena budaya orang Barat yang cenderung memandang suatu persoalan sebagai hitam putih, ya atau tidak, bersalah atau tidak bersalah, sukses, gagal, atau yang setara dengan dunia logika biner. Aristoteles, sedangkan budaya orang Timur lebih dapat menerima dunia abu-abu atau fuzzy. Selanjutnya, konsep dasar fuzzy logic dan alasan penggunaan fuzzy logic.
Konsep dasar dari fuzzy logic adalah yang pertama, logika fuzzy bukanlah logika yang tidak jelas atau kabur, tetapi logika yang digunakan untuk menggambarkan ketidakjelasan. Logika fuzzy adalah teori himpunan fuzzy, himpunan yang mengkalibrasi ketidakjelasan. Logika fuzzy dijelaskan pada gagasan bahwa segala sesuatu mempunyai nilai derajat. Logika fuzzy merupakan peningkatan dari logika Boolean yang mengenalkan konsep kebenaran sebagian. Logika klasik atau Cripps logic menyatakan bahwa segala hal dapat diekspresikan dalam istilah binary, 0 atau 1, hitam atau putih, ya atau tidak. Tidak ada nilai di antaranya. Yang kedua, logika fuzzy menggantikan kebenaran Boolean dengan tingkat kebenaran ada nilai di antara hitam dan putih, yakni abu-abu. Selanjutnya, alasan penggunaan dari fuzzy logic. Yang pertama, mudah dimengerti, konsep matematisnya sederhana, sangat fleksibel, memiliki toleransi terhadap data-data yang tidak tepat atau kabur, mampu memodelkan fungsi-fungsi nonlinear yang sangat kompleks, dapat menerapkan pengalaman pakar secara langsung tanpa proses pelatihan, dapat bekerja sama dengan teknik-teknik kendali secara konvensional, dan didasarkan pada bahasa alami. Selanjutnya adalah skema dari fuzzy logic. Di sini terdapat variabel input, kotak hitam, dan variabel output. Antara input dan output terdapat suatu kotak hitam yang harus memetakan input ke output yang sesuai. Misalnya, pemetaan input-output pada masalah produksi. Diberikan data persediaan barang. Berapa jumlah barang yang harus diproduksi? Ada beberapa cara atau metode yang mampu bekerja di kotak hitam tersebut. Misal, logika fuzzy, jaringan Sharaf-Tirwan, sistem linear, sistem pakar, persamaan diferensial, dan lain-lain. Logika fuzzy umumnya diterapkan pada masalah-masalah yang mengandung unsur ketidakpastian, uncertainty, ketidaktepatan, noisy, dan sebagainya. Logika fuzzy menjembatani bahasa mesin yang presisi dengan bahasa manusia yang menekankan pada makna atau arti. Logika fuzzy dikembangkan berdasarkan bahasa manusia atau bahasa alami. Selanjutnya adalah implementasi dari fuzzy logic. Pada masa sekarang ini, kita dapat melihat berbagai penerapan fuzzy logic pada alat-alat dan mesin yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari manusia. Dengan digunakannya fuzzy logic, dalam prinsip kerja alat-alat dan mesin penunjang pekerjaan manusia tersebut membuat waktu, biaya, tenaga menjadi lebih efektif dan efisien, sehingga meningkatkan tingkat produktivitas pekerjaan yang dilakukan manusia. Berikut ini adalah beberapa bentuk implementasi fuzzy logic dalam berbagai bidang di kehidupan sehari-hari manusia. Yang pertama adalah air conditioner dari brand Mitsubishi. Air conditioner Mitsubishi menggunakan fuzzy logic dalam sistem kontrolnya, seperti jika suhu udara semakin hangat, daya pendingin naik sedikit. Jika udara semakin dingin, matikan daya ke bawah. Beberapa keuntungan yang diperoleh, mesin menjadi lebih halus, sehingga tidak cepat rusak. Suhu kamar yang nyaman menjadi lebih konsisten dan peningkatan efisiensi atau penghematan energi. Selanjutnya adalah vacuum cleaner dari brand Panasonic. Prinsip kerja vacuum cleaner yang diproduksi oleh Panasonic adalah karakteristik lantai dan jumlah debu yang dibaca oleh sensor inframerah dan mikroprosesor akan memilih daya yang sesuai dengan kontrol fuzzy berdasarkan karakteristik lantai. Karakteristik lantai meliputi jenis kayu, semen, ubin, kelembutan karpet tebal, dan lain-lain. Pola perubahan jumlah debu yang melewati sensor inframerah dapat dideteksi. Mikroprosesor menetapkan pengaturan yang sesuai dengan vacuum dan daya motor menggunakan skema kontrol fuzzy. Dan lampu merah dan hijau dari penyedot debu menunjukkan jumlah debu yang tersisa di lantai. Selanjutnya adalah Automatic Transmission System dari Nissan, Subaru, Mitsubishi. Dalam sistem transmisi otomatis konvensional, sensor elektronik mengukur kecepatan kendaraan dan membuka throttle and gear bergeser
berdasarkan nilai-nilai variabel yang telah ditentukan. Pada Nissan, tipe ini tidak mampu memberikan performa kontrol seragam yang memuaskan untuk driver, karena hanya menyediakan sekitar 3 pola pergeseran yang berbeda. Dengan digunakannya fuzzy logic, membuat transmisi kontrol fuzzy mampu membaca beberapa variabel termasuk kecepatan kendaraan dan akselerasi, membuka throttle, laju perubahan pembukaan throttle, beban mesin, dan gaya mengemudi. Ketika variabel ini terdeteksi, maka akan diberi bobot nilai dan agregat fuzzy dihitung untuk memutuskan kapan akan dioper. Controller ini dikatakan lebih fleksibel, halus, dan efisien, memberikan kinerja yang lebih baik. Sebuah sistem yang terintegrasi yang dikembangkan oleh Mitsubishi juga menggunakan logika fuzzy untuk kontrol aktif dari sistem suspensi, four-wheel drive, kemudi, dan pendingin udara. Selanjutnya adalah washing machine dari Matsushita dan Hitachi. Sistem kontrol fuzzy yang digunakan pada mesin cuci ini dapat mengendalikan kualitas dan kuantitas kotoran, ukuran beban, dan jenis kain, dan juga dapat mengatur siklus cuci dan jumlah deterjen sesuai dengan kebutuhan. Sedangkan jumlah air di mesin cuci diukur dengan sensor cahaya. Selanjutnya, cam recorder. Panasonic, Sanyo, Pfizer, dan Canon. Kamera video menentukan fokus dan pencahayaan terbaik, terutama ketika beberapa objek dalam gambar. Kamera video juga memiliki image stabilizer untuk mengatasi tangan yang bergetar. Fungsi logik digunakan untuk image stabilizer pada kamera video. Cara kerjanya, bingkai gambar saat ini dibandingkan dengan frame sebelumnya dari memori. Sebuah objek biasanya stasioner, misalnya rumah, diidentifikasi dan pergeseran koordinat dihitung. Pergeseran ini dikurangi dari gambar untuk mengimbangi pergerakan tangan. Sebuah algoritma fuzzy memberikan kontrol mulus atau tindakan kompensasi. Pada dunia kedokteran dan biologi, diagnosis penyakit pasien, peneliti kanker, dan sebagainya. Manajemen pengambilan keputusan, manajemen basis data untuk query data, tata letak pabrik yang maksimal, penentuan jumlah produksi berdasarkan jumlah stok dan permintaan, klasifikasi dan pencocokan pola, mengukur kualitas air, dan peramalan cuaca dan sebagainya. Logika fuzzy dikembangkan dari teori himpunan fuzzy. Himpunan klasik yang sudah dipelajari selama ini disebut himpunan tegas atau crisp set. Di dalam himpunan tegas, keanggotaan suatu unsur di dalam himpunan dinyatakan secara tegas apakah objek tersebut atau anggota himpunan atau bukan. Untuk sembarang himpunan A, sebuah unsur X adalah anggota himpunan apabila X terdapat atau terdefinisi di dalam A. Selanjutnya adalah perbedaan kontrol tradisional dan fuzzy control. Logika fuzzy berbeda dengan logika tradisional atau klasik karena pernyataan itu tidak lagi hitam putih, benar atau salah, hidup atau mati. Dalam logika tradisional, sebuah objek memiliki nilai 0 atau 1. Dalam logika fuzzy, pernyataan dalam mengasumsikan nilai nyata apapun antara 0 dan 1, mewakili sejauh mana suatu elemen termasuk dalam himpunan tertentu. Kontrol tradisional dirancang untuk mengontrol keluaran tunggal yang berasal dari beberapa masukan yang tidak saling berhubungan. Karena ketidaktergantungan ini, penambahan masukan yang baru akan memperumit proses kontrol dan membutuhkan proses perhitungan kembali dari semua fungsi. Yang kedua, kontrol fuzzy, yakni penambahan masukan baru pada sistem fuzzy, yaitu sistem yang bekerja berdasarkan prinsip-prinsip logika fuzzy yang membutuhkan penambahan fungsi anggota yang baru dan aturan-aturan yang berhubungan dengannya. Fungsi keanggotaan mencirikan ketidakjelasan dalam himpunan fuzzy. Apakah elemen dalam himpunan adalah discrete atau kontinu? Dalam bentuk grafik untuk akhirnya digunakan dalam formalisme matematika dari teori himpunan fuzzy. Pernyataan Einstein di atas membuktikan bahwa fakta tersebut
sedikit hal dalam kehidupan nyata yang pasti atau bisa jadi mudah direduksi menjadi aksioma matematika teori dan model. Selanjutnya adalah himpunan fuzzy atau fuzzy set. Fuzzy sets adalah pengembangan lebih jauh dari konsep matematika tentang himpunan. Awalnya himpunan ditemukan oleh ahli matematika Jerman yang bernama Georg Cantor pada tahun 1845 sampai 1918. Teori himpunan yang dikemukakan oleh Cantor banyak mengalami hambatan semasa hidupnya. Tapi pada saat ini, hampir semua ahli matematika percaya bahwa sangat mungkin untuk menyatakan hampir semua masalah matematik ke dalam teori himpunan. Banyak peneliti sedang mencari konsekuensi dari memfazikan teori himpunan klasik. Sebagai akibatnya adalah banyak buku-buku yang dihasilkan yang membahas tentang himpunan fuzzy. Dalam kontrol fuzzy, pengetahuan tentang logika fuzzy dan relasi fuzzy sangat penting untuk memahami bagaimana aturan-aturan fuzzy. Himpunan konvensional adalah kumpulan dari objek-objek yang dapat diperlakukan sebagai suatu kesatuan. Cantor menyatakan himpunan dengan anggota-anggotanya sehingga suatu item dari suatu semesta atau universe dapat merupakan anggota atau bukan dari suatu himpunan. Contoh lain, misal variabel umur dibagi menjadi tiga kategori, yaitu muda berumur kurang dari 35 tahun, parubaya berumur kurang dari atau sama dengan 55 tahun, atau lebih dari atau sama dengan 35 tahun. Tua berumur lebih dari 55 tahun. Nilai keanggotaan secara grafis, yakni himpunan muda, parubaya, dan tua. Usia 35 tahun maka dinyatakan muda, usia 35 tahun dinyatakan tidak muda, usia 35 tahun maka dinyatakan parubaya, usia 35 tahun maka dikatakan tidak parubaya, usia 35 tahun kurang 1 hari maka dikatakan tidak parubaya, usia 35 tahun lebih 1 hari maka dikatakan tidak muda. Himpunan fuzzy sendiri memiliki dua atribut, yang pertama linguistik dan yang kedua numeris. Linguistik yaitu nama suatu kelompok yang mewakili suatu keadaan tertentu dengan menggunakan bahasa alami. Misalnya, dingin, sejuk, panas memiliki variabel temperatur. Muda, parubaya, tua memiliki variabel umur. Numeris yaitu suatu nilai yang menunjukkan ukuran dari suatu variabel, misalnya 10, 35, 40, dan sebagainya. Istilah-istilah. Yang pertama, fuzzification. Definisi dari himpunan fuzzy dan penentuan derajat keanggotaan dari crisp input pada sebuah himpunan fuzzy. Yang kedua, inferensi. Evaluasi kaidah atau aturan atau rule fuzzy untuk menghasilkan output dari tiap rule. Komposisi, yakni agregasi atau kombinasi dari keluaran semua rule. Dan yang terakhir, diffusification, perhitungan crisp output. Topik yang terakhir yakni tentang fuzzy inference systems. Apa sih fuzzy inference system itu? Jadi, sistem inferensi fuzzy adalah sebuah kerangka kerja perhitungan yang berdasar pada konsep teori himpunan fuzzy, aturan fuzzy, if, then, dan pemikiran fuzzy. Sistem inferensi fuzzy ini telah berhasil diaplikasikan pada berbagai bidang, seperti kontrol otomatis, klasifikasi data, analisis keputusan, sistem pakar, prediksi time series, robotika, dan pengenalan pola. Sistem inferensi fuzzy juga dikenal dengan berbagai nama, seperti fuzzy rule-based system atau sistem berbasis aturan fuzzy, fuzzy expert system, sistem pakar fuzzy, fuzzy model, fuzzy associative memory, fuzzy logic controller, atau pengendali logika fuzzy, dan yang terakhir sistem fuzzy sederhana. Struktur dasar dari sistem inferensi fuzzy
berisi 3 komponen konseptual. Yang pertama, dasar aturan yang mana berisi sebuah pemilihan aturan fazi. Yang kedua, database yang mendefinisikan fazi keanggotaan yang digunakan dalam aturan fazi. Yang ketiga, mekanisme pemikiran yang mengerjakan prosedur inferensi terhadap aturan dan kenyataan yang diketahui untuk menurunkan output atau kesimpulan yang masuk akal. Sistem inferensi fazi dapat mengambil input fazi ataupun trips. Tetapi outputnya hampir selalu menghasilkan himpunan fazi. Oleh karena itu, diperlukan suatu metode defusifikasi untuk mendapatkan nilai trips. Basis pengetahuan yakni kumpulan rule-rule dalam bentuk pernyataan if, then yang dibuat oleh pakar pada bidangnya. Falsification, proses untuk mengubah input sistem yang mempunyai nilai tegas menjadi variabel linguistik menggunakan fungsi keanggotaan yang disimpan dalam basis pengetahuan fazi. Mesin inferensi, yakni proses untuk mengubah input fazi menjadi output fazi dengan cara mengikuti aturan-aturan if, then rules yang telah ditetapkan pada basis pengetahuan fazi. Dan yang terakhir, defusifikasi, yakni mengubah output fazi yang diperoleh dari mesin inferensi menjadi nilai tegas menggunakan fungsi keanggotaan yang sesuai dengan saat dilakukan falsifikasi. Selanjutnya adalah saya akan membahas mengenai model fazi Mamdani, defusifikasi, model fazi Sugeno, model fazi Tsukamoto. Yang pertama yakni model fazi Mamdani. Sistem inferensi fazi Mamdani. Yang pertama adalah model fazi Mamdani. Sistem inferensi fazi Mamdani diusulkan sebagai usaha awal untuk mengendalikan mesin uap dan kombinasi boiler dengan sebuah himpunan aturan kendali linguistik yang diperoleh dari pengalaman operator manusia. Selanjutnya adalah defusifikasi. Defusifikasi mengacu pada cara nilai trace diekstrak dari sebuah himpunan fazi sebagai nilai representatif. Pada umumnya ada 5 metode untuk defusifikasi sebuah himpunan fazi A dari semesta Z. Selanjutnya adalah model fazi Sugeno. Model fazi Sugeno diusulkan oleh Takagi Sugeno dan Kang dalam usaha membangun pendekatan sistematis untuk menggenerate aturan fazi dari dataset input-output yang diberikan. Aturan fazi tipikal dalam sebuah model fazi Sugeno berbentuk jika X adalah A dan Y adalah B, maka Z sama dengan F, X, Y. Di mana A dan B adalah himpunan fazi dalam antecedent, sedangkan Z sama dengan F, X, Y adalah fungsi trace dalam konsekuen. Biasanya F, X, Y adalah sebuah polinomial dalam variabel input X dan Y. Tetapi ini dapat menjadi suatu fungsi selama dapat menjelaskan output model dalam daerah fazi yang telah ditentukan oleh aturan antecedent secara sesuai. Ketika F, X, Y adalah polinomial orde 1 menghasilkan sistem inferensi fazi disebut juga model fazi Sugeno orde 1. Ketika F adalah konstan disebut model fazi Sugeno orde 0. Berikut ini skema sistem inferensi fazi Sugeno. Model fazi Tsukamoto. Dalam model fazi Tsukamoto, konsekuen dari masing-masing aturan fazi if, then dipresentasikan oleh satu set fazi dengan MF monoton. Sebagai hasilnya, output yang terinferensi dari masing-masing aturan didefinisikan sebagai nilai trace diinduksikan oleh aturan Firing strength. Output keseluruhan diambilkan sebagai rata-rata terbobot dari setiap aturan output.
Saya rasa cukup penjelasan dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.